Selamat sore. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pencapaian kami pada proyek akhir 2 dengan topik Sistem Informasi FRK dan FED. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Melisa Tampu-Bolon dengan NIM 114183031. Nama saya Xalanti Huta Barat, NIM 1141838. Nama saya Aldi Oki Janika Putra dengan NIM 1141839. Nama saya Lamo Sion Perdede dengan NIM 040. Nama saya Virginia Perdede dengan NIM 1141848. Adapun hal-hal yang akan kami presentasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkenalan. Yang kedua, sistem overview, current system dan target system. Dan yang ketiga adalah demo. FRK dan FED. FRK merupakan singkatan dari form rencana kerja, adalah form yang diisi oleh dosen untuk menjelaskan rencana atau rancangan kerja atau kegiatan apa yang akan dilakukan oleh dosen tersebut selama 1 semester. Form rencana kerja ini akan diisi 1 kali 1 semester dan dilaksanakan setiap awal semester. Sedangkan FED merupakan singkatan dari form evaluasi diri, adalah form yang berisikan evaluasi atas pelaksanaan FRK oleh dosen selama 1 semester. Di mana form ini akan berisi hal atau kegiatan apa saja yang telah terlaksana berdasarkan FRK yang telah diisi oleh dosen pada awal semester. Form evaluasi diri ini akan diisi 1 kali 1 semester dan dilaksanakan setiap akhir semester. Sistem overview. Sistem overview ini terdiri dari current system dan target system. Current system. Mengelola FRK. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, FRK dan FED itu diisi oleh user. User terdiri dari dosen, Kapolri, dan WR1. Pertama-tama FRK tersebut terdapat form. Kemudian kita misalkan adalah dosen. Dosen mengisi form FRK. Kemudian ketika sudah mengisi FRK tersebut, apabila sudah betul, maka akan dikirimkan kepada Kaprodi dan WR1. Jika tidak sesuai, maka akan dicek kembali dan akan mengisi form kembali. Mengelola FED. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut, sama halnya dengan FRK, user terdiri dari dosen, Kaprodi, dan WR1. Kita misalkan adalah dosen. Dosen mengisi form FED, kemudian ketika form itu sudah diisi, maka FED akan dicek. Jika sesuai, FED akan dikirim, dan jika tidak sesuai, akan mengisi ulang form FED tersebut. Menyetujui FED. Pada gambar tersebut dapat kita lihat yang menyetujui FED yaitu WR1 dan dosen dan Kaprodi. Dosen dan Kaprodi akan mengisi FED dan FED tersebut akan dikirim. Jika FED tersebut benar dan setelah sudah diperiksa, maka akan diterima dan akan dicek oleh WR1. Jika ditolak atau FED tersebut tidak sesuai, maka akan dicek kembali dan akan mengisi form FED itu tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai target sistem dari FRK dan FED. Bisnis proses yang pertama yaitu melakukan autentikasi. Di sini usernya terdiri dari 3, yaitu dosen, Kaprodi, dan WR1, di mana user akan memasukkan username dan password, kemudian akan dilakukan pengecekan. Apabila username dan password salah, maka akan memasukkan kembali username dan password, dan jika benar akan masuk ke dalam sistem, kemudian sistem untuk bagian autentikasi akan stop. Selanjutnya mengedit profil.
Di bagian edit profil akan terdapat 3 user juga, yaitu dosen, kaprodi, dan WR1. Pertama-tama, user akan login, kemudian memilih menu profil, kemudian user dapat memilih edit profil, di mana user akan mengisi form edit profil, dan jika ingin menyimpan, maka untuk bagian edit profil akan selesai, namun jika batal akan kembali ke edit profil kembali. Proses yang berikutnya yaitu mengelola FRK. User yang melakukan fungsi dari mengelola FRK terdiri dari 3, yaitu dosen, kaprodi, dan WR1. Proses yang terjadi adalah pertama, user akan melakukan login ke dalam sistem, kemudian user memilih menu FRK. Pada menu FRK ini akan terdiri dari 3 pilihan, yaitu tambah, ubah, dan hapus. Ketika user memilih menu tambah, user akan diminta untuk menambah rencana kerja. Kemudian, untuk menambah rencana kerja itu, user akan diminta untuk mengisi form tambah rencana kerja. Kemudian setelah user berhasil mengisi form tambah rencana kerja tersebut, sistem akan menyimpan FRK tersebut, dan FRK yang baru saja dibuat tadi akan ditampilkan oleh sistem. Yang kedua, ketika user memilih menu ubah, user akan diminta untuk mengubah rencana kerja yang sebelumnya dan akan mengisi form ubah rencana kerja menjadi rencana kerja yang baru. Ketika user telah mengisi form ubah rencana kerja, sistem akan menyimpan FRK tersebut dan menampilkan FRK tersebut pada sistem. Yang ketiga, ketika user memilih menu hapus, user akan diminta untuk menghapus rencana kerja yang dipilih. Kemudian setelah user memilih rencana kerja yang akan dihapus, sistem akan berakhir. Yang berikutnya, bisnis proses mengelola FED. Pada bisnis proses mengelola FED ini, yang memiliki tugasnya yaitu dosen, kaprodi, dan WR1. Proses yang terjadi adalah user pertama-tama akan login ke dalam sistem, kemudian akan memilih menu FED. Pada menu FED ini akan terdapat 3 menu, yaitu tambah, ubah, dan menghapus. Ketika user memilih menu tambah, user akan diminta untuk menambah FED dan mengisi form tambah evaluasi diri. Ketika user berhasil mengisi form tambah evaluasi diri, sistem akan menyimpan hasil FED dan menampilkan hasil FED yang baru ditambahkan oleh user tersebut. Yang kedua, ketika user memilih menu ubah, user akan diminta untuk mengubah FED yang lama menjadi FED yang baru. Kemudian user akan diminta untuk mengisi form ubah evaluasi diri. Setelah user mengisi form ubah evaluasi diri, sistem akan menyimpan hasil FED yang baru dan menampilkan hasil FED yang baru tersebut ke dalam sistem. Yang terakhir, menu hapus. Ketika user memilih menu hapus ini, sistem akan menghapus FED yang dipilih oleh si user. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bisnis proses dari menyetujui FED. Pada bisnis proses menyetujui FED ini, user yang berperan adalah dosen, kaprodi, dan WR1. User yang pertama sekali menyetujui FED adalah dosen, di mana dosen akan melakukan login ke dalam sistem, kemudian akan mengirim FED yang sudah diisi. Kemudian setelah dosen mengisi FED, kaprodi akan menerima FED tersebut. Kemudian setelah kaprodi menerima FED tersebut, kaprodi akan memeriksa FED tersebut dan menanggapi FED tersebut. Ketika kaprodi menanggapi FED tersebut, terdapat 2 pilihan, yaitu tidak setuju dan setuju. Ketika kaprodi memilih tidak setuju, maka FED tersebut akan ditolak.
dan apabila Kaprodi memilih setuju, maka FED tersebut disetujui dan sistem berakhir. Kemudian setelah Kaprodi melakukan pemeriksaan terhadap FED, Kaprodi akan mengirim FED tersebut ke WR1. Kemudian WR1 akan menerima FED tersebut dan memeriksa FED tersebut dan menanggapi FED. Ketika WR1 menanggapi FED terdapat dua pilihan, yaitu tidak setuju dan setuju. Di mana ketika WR1 memilih pilihan tidak setuju, maka FED tersebut akan ditolak. Sedangkan ketika WR1 memilih pilihan setuju, maka FED tersebut akan disetujui dan sistem akan berakhir. Yang selanjutnya bagian use case diagram berdasarkan target sistem tersebut, maka akan terdapat tiga user, yaitu dosen, Kaprodi, dan WR1, di mana akan terdapat 6 fungsi, di mana 6 fungsi tersebut, di mana 5 fungsi yang lainnya akan dilakukan berdasarkan sebelum melakukan 5 fungsi tersebut, semua user akan melakukan autentikasi terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi sebuah web yang kami buat. Itu pertama kita harus masuk dulu. Saya buat di sini username-nya dan password-nya adalah admin. Lalu masuk. Begini adalah tampilan awal dari web yang kalian buat. Di sini ada sebuah halaman profil yang menampilkan sebuah profil dari pemilik akun tersebut, yaitu di sini kalian buat adalah Bapak Kaprodi, yaitu Pak Johansen. Lalu kita dapat mengedit profilnya di sini. Di sini kita dapat mengedit profil dari dosen dan pendidikannya. Nah, setelah diedit, kita dapat melihat detail dari semua yang tentang profil dan pendidikan dari si dosen. Lalu yang kedua yaitu FRK. Nah, di sini ada form rencana kerja. Beginilah tampilan form rencana kerja yang telah kami kerjakan. Akan ada di sini dari mempunyai nama pejabat nilai, nama, NIP, pangkat, dan lain-lain. Lalu di sini dapat diedit untuk kegiatan tugas jabatan dari dosen. Seorang dosen dapat menambahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan, misalnya akan ditambahin nama kegiatannya, lalu jumlah kegiatannya ada berapa, mutu kualitas suatu kegiatan, biaya, dan jamnya per hari, minggu, bulan, semester, tahun. Dan nanti akan tambahkan dosen. Lalu setelah selesai mereka akan menyimpannya. Lalu di sini ada form evaluasi diri. Form evaluasi diri di sinilah dibuat dosen, kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukannya. Nanti sang dosen dapat mengedit semua ini, apa yang perlu ditambahkan, lalu akan menyimpannya. Lalu data ini dapat diekspor atau di-download dalam bentuk PDF. Dan selanjutnya di sini ada kalender. Kalender ini berfungsi untuk
Misalnya dosen ingin membuat tanggal 26 agar reminder, dia ingin membuat sebuah pengisian FRK, pengisian FED. Lalu di sini akan dua tanggal, akan ada reminder seperti itu. Yang paling penting dari sebuah web ini adalah dari form rencana kerja si dosen. Form rencana di sini akan ditampilkan kegiatan tugas jabatan tiap dosen yang akan dilakukan, lalu akan dievaluasi oleh si Kaprodi. Apakah dia telah melakukannya dengan baik dan benar menurut sesuai dengan laporan yang telah dikerjakan, maka Kaprodi akan memeriksanya di sini. Sekian dari web yang kami buat. Terima kasih.